Jadi kita kehadiran bintang tamu spesial ya, Mbak Laras. Mbak Laras ini bisa dikatakan teman saya yang udah lama lah ya naik turun kita perjalanan karirnya, dan senang banget bisa bertemu kembali di saat pandemi, karena sebelum pandemi kita nongkrong mulu ya kan, hampir tiap hari kita ngobrol-ngobrol gitu. Di pandemi kita nggak bisa bertemu, tapi lucunya kita bertemunya di podcast, dan Mbak Laras bukan di Indonesia, betul ya Mbak Laras ya? Lagi di mana Mbak Laras? Ya, jadi lagi terjebak. Saya lagi di Turki sejak bulan Juni, sejak akhir Juni. Planning awal itu di Turki sampai dengan 12 Juli. Tapi karena Indonesia PPKM, pada saat Juli itu kita memutuskan untuk tidak pulang dengan kondisi Indonesia yang sangat riskan untuk kita pulang. Posisi saya sama suami saya belum vaksin pada saat itu. Jadi kita memutuskan untuk tidak pulang. Stay di sini sampai akhir Juli. Tapi dikarenakan sampai dengan akhir Juli kita masuknya udah overstay, akhirnya dengan modal nekat ya Pak ya. Lagi atas, again, tidak ada satu kebetulan. Semua itu sudah digariskan ya. Akhirnya kita apply resident permit. Karena tidak memungkinkan untuk memperpanjang visa Turki. Visa Turki itu 1 bulan. Jadi pada saat itu kita konsultasi ke beberapa teman-teman di sini, baik ke orang lokal maupun ada beberapa yang kenal sama government. Mereka membantu banget untuk akhirnya kita apply resident permit. Singkat cerita, akhirnya kita dapat resident permit itu. Setelah dapat resident permit, akhirnya saya memutuskan untuk vaksin di sini. Sorry Mbak Laras, kepencet mute tadi, boleh di-unmute lagi? Ya, Oke. Ya. Tapi ya. Lanjut Mbak Laras. Ya, singkat cerita, akhirnya kita dapat resident permit, kita dapat vaksin Pfizer di sini. Hari ini vaksin kedua saya. Insya Allah sudah fix kita pulang tanggal 19 September. Genap 3 bulan kita di sini. Yakin nih mau pulang? Semua orang nanya hal yang sama. Yakin Res mau pulang Res? Tapi anak saya dua-duanya udah ngomong gini, udah pulang aja lah, udah kelamaan di sini. Gitu kan. Insya Allah pulang dulu lah, karena ada beberapa hal di Indonesia juga harus diberesin ya. Begitu ceritanya Mas Attar. Iya, tapi terdampar ya. Ini yakin nih bukan background dari Zoom-nya. Jangan-jangan background dari Zoom nih. Bisa-bisa aja nih. Apa nih buktinya nih? Coba ya kita putar ya. Bentar ya. Oke. Silahkan. Oke. Kita putar ya. Ada anak saya di depan saya lagi belajar. Oh, oke. Say hi, Dek. Oh. Hai Mbak Visa. Hai Mbak Visa. Oke, jadi confirm ya di Turki bukan wallpaper-wallpaperan ya? Mirip wallpaper ya, karena langitnya lagi bagus banget. Tadi pagi hujan, tadi pagi agak deg-degan juga sih kita nggak bisa outdoor karena tadi pagi tuh hujan agak deras ya. Terus biasanya kalau habis hujan terus terang. Alhamdulillah pas terang. Jadi Mbak Laras sekarang lagi ada di mana nih? Di daerah mana sih di Istanbul ini? Aku sekarang berada di yang orang-orang biasanya kalau ke Turki incerannya itu adalah Istanbul, dan kalau ke Istanbul pasti tujuannya adalah gedung di belakang saya. Gedung di belakang saya ini adalah gedung ini adalah Hagia Sophia, yang dulunya masjid, yang dulunya gereja, terus sama Muhammad Al-Fatih ditaklukkan menjadi masjid, lalu berbalik lagi menjadi museum. Dan baru tahun lalu, waktu saya nganter anak saya yang kedua untuk tahun kedua balik ke Turki, 2020 itu baru dibuka sebagai masjid. Jadi kalau dulu masuk Hagia Sophia pakai tiket, kalau sekarang masuk Hagia Sophia pakai wudhu. Pakai wudhu, oke. Katanya ceritanya begitu. Nanti mungkin di akhir podcast kalau masih ada waktu dan kalau ada yang mau, nanti mungkin kita bisa tur sebentar ke Hagia Sophia. Tapi kita lihat keadaan ya, karena surprising, nggak tahu hari ini Sultan, kita menyebutnya area ini adalah Sultan Ahmed. Jadi di depan saya ada Blue Mosque, di belakang saya ada Hagia Sophia.
Ini hari Jumat, aku baru ingat hari Jumat itu dua masjid ini ada Jumatan dua-duanya. Kalau dulu Jumatannya cuma di Blue Mosque. Setelah Hagia Sophia dibuka, dua-duanya Jumatan, dua-duanya azan dan saling saut nyaut ya. Dan hari Jumat adalah hari besar umat Islam di sini. Jadi agak lumayan ramai di sini. Aku tadi lihat di Blue Mosque aja masuknya ngantri. Kita lihat nanti kalau memungkinkan, insya Allah kita bisa live tour lah ya. Live tour sambil dizikirin teman-teman yang pengen ke sini. Tuh, langsung ada tour guide gratis. Anak-anak kami di sini bisa lah kalau nganter-nganterin ke Sultan Ahmed Pak. Kebetulan qadarullah anak-anak juga tinggalnya tidak jauh dari Sultan Ahmed. Cuma 1 kali naik tram berapa stasiun ya? 5 stasiun lah ya. Jadi Mas Hatar kalau di Jakarta tuh kita turun naik mobil ya. Kalau di sini jadi gembel Pak. Turun naik tram ya. Turun naik tram ya. Betul. Ya, Mbak Laras, mungkin oke lah kita agree Istanbul, ya suasananya menyenangkan sekali. Terus kita kembali ke topik utama nih, ya kan. Mbak Laras mau cerita mengenai how I develop my career juga start my business. Mungkin dimulai dulu nih Mbak Laras. Bagaimana sih Mbak Laras memulai karirnya? Silakan Mbak. Oke, ceritanya mau mulai dari mana nih? Mulai dari ketemu Mas Hatar dulu deh. Nah, boleh deh. Kita ketemu sekitar tahun 2011. 2008. Waktu itu Mas Hatar pulang dari Jerman, masuk di Metro Data. Saya sudah di Metro Data di tahun yang sama. Berarti berapa tahun yang lalu? 13 tahun yang lalu ya. Katanya orang-orang kalau berteman lebih dari 7 tahun berarti udah bisa jadi teman sejati lah. Insya Allah. Amin. 13 tahun yang lalu, saya dan Mas Hatar sama-sama berada di satu entity namanya MII. Itu adalah part of Metro Data. Pemiliknya adalah grupnya Ciputra ya. Itu company saya kesekian. Mungkin buat Mas Hatar company pertama ya. Kalau saya itu mungkin company ke-3 atau ke-4 lah ya. So, I start my career itu tahun 2000. Saya orang Surabaya, saya besar di Surabaya, saya kuliah di Malang, sempat ke Jerman, lalu balik langsung ke Jakarta mencari peruntungan di Jakarta. Pada saat itu saya memulai pekerjaan saya sebagai technical. Tahun segitu lulusan IT itu udah kayak dewa ya, hebat banget tuh. 2 tahun saya jadi technical, ternyata saya tidak menemukan passion saya di situ. I changed my decision dari technical ke sales. Karena pada saat itu ada kesempatan dan memang background-nya adalah almarhum ayahanda saya itu orang sales dan merintis usahanya sendiri dari nol. Ada satu hal yang beliau ajarkan ke saya, mentality change from engineer to sales engineer atau to sales. Orang yang biasanya dicari orang harus mencari orang. Orang yang biasanya dianggap pintar banget itu ya, harus merayu-rayu orang untuk bisa bertemu. Nggak gampang banget. Tapi satu titik saya menemukan passion saya di situ. Kalau sales itu hidupnya roller coaster Mas Hatar. Penuh dengan target kalau orang-orang bilang. Yeah. Saya sempat berhenti bekerja karena saya menikah dan pengen punya anak. 2 tahun saya berhenti bekerja, 1 tahun hamil. Setelah melahirkan sampai anak saya umur 1 tahun saya bekerja kembali. Itu juga change juga karena 2 tahun berhenti itu di dunia persilatan banyak yang berubah 2 tahun. Saya memulai karir saya dari sales training. Oke. Waktu itu ingat banget trainingnya, mungkin yang kenal Lotus Domino. Oh my God. Tahun berapa itu Domino? Kayaknya di sini ada yang kenal namanya Bapak Lugas ya. Dia tahu pasti. Oh iya kan IBM ya? Iya IBM. Waktu itu saya jualan trainingnya Lotus. Saya berhenti kerja 2 tahun. Saya pindah keyakinan dari Lotus ke Microsoft. Disitulah saya mulai mengeksplor banyak hal. Dari mulai jualan trainingnya Microsoft sampai jualan
solution training, which is antara jualan sesuatu yang sudah jadi sama jualan solution itu sangat berbeda ya. Bedanya jauh. Kalau solution itu kita harus benar-benar understand apa yang dibutuhkan oleh customer. Di situ saya menemukan passion saya. Ternyata saya senang banget kalau bisa ngebantu orang. Senang banget rasanya, meskipun jualannya cuma zaman dulu jualan 100 juta tuh udah banyak banget Mas Antar. Kalau sekarang mungkin gue dilepeh-lepeh kali ya kalau jualan 1 juta. Apaan sih lo, number lo berapa, lo jualan cuma cepet, ngapain gitu ya. Cepet dolar iya kali ya. Tapi cepet kayak masih oke lah. Tapi kalau kata bos gue cepet doang gitu kan. Tapi intinya sebenarnya bukan, it's not about the numbers. Intinya adalah ketika saya bisa memberikan satu solusi yang tepat untuk customer, nggak tahu ya, saya ngerasa seneng gitu loh. Terus berjalan dengan waktu, akhirnya saya bisa kenal dengan banyak orang di Microsoft dan klien-klien Microsoft. Siapa sih yang nggak kenal Microsoft gitu ya. Tapi satu hal sih pada saat itu yang benar-benar membuat saya mencari perbedaan. Ya. Kalau kita mau jualan sesuatu, kita harus tahu diferensiasinya dari diri kita apa. Nah, banyak sekali kita terjebak dengan target. Begitu juga saya terjebak dengan target. Yang ada ngejar setoran duluan, baru mikirin solusi yang tepat untuk customer. Bukan nggak pernah juga saya dimaki-maki gitu ya sama customer karena solusinya salah gitu ya. Ternyata seorang sales itu atau seorang sales dan marketing itu harus berdiri di kaki yang seimbang antara customer dengan company dengan prinsipal. Waktu itu saya bukan di prinsipal, saya waktu itu di partner ya. Bayangin saya harus berdiri di 3 kaki yang sama. Prinsipal punya kepentingan, company kita punya kepentingan, customer juga punya kepentingan. At the end of the day saya menemukan satu passion saya harus tetap menangin customer saya. Kenapa? Baju saya bisa ganti, tapi muka saya nggak bisa ganti. Artinya baju saya bisa ganti, company saya bisa ganti. Now, anyway saya di sini berbicara tidak atas company saya, which is saya sekarang di Oracle ya. So, sekarang saya di Oracle. Belum tentu juga tahun depan saya di Oracle. Tapi saya tetap laras, muka saya nggak bisa ganti. Sekali saya nipu orang, selamanya orang nggak akan percaya. Itu, setelah itu, ya itu betul sekali ya. Jadi baju bisa ganti, tapi kita tetap kita gitu kan. Orang melihatnya kita. Betul. Betul. Setelah itu saya bersama Mas Atar sama-sama di Metrodata ya. Kita sama-sama tahu lah persaingan di dunia persilatan di tahun itu, di tahun 2008 sampai 2012 itu is not easy. Karena orang-orang yang lulus IT itu makin banyak tuh di tahun itu gitu. Yang lebih pintar dari gue juga banyak banget gitu ya. Terus sekarang how to survive. Yes. How to survive-nya yang saya alami adalah satu, jadilah diri sendiri. Sama jangan pernah nipu customer. Dan yang paling penting adalah kita harus punya diferensiasi. Diferensiasinya tuh apa sih? Kalau saya dulu lebih memilih, diferensiasi saya adalah saya tidak mengangkat telepon customer saya jam berapapun. Oke. One day pernah ada kejadian, salah satu VIP customer yang ada di TB Simatupang, data centernya kebakaran jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Saya harus angkat telepon. Saya bisa apa? Saya bukan engineer. Gue bisa apa? Gue bukan engineer gitu kan ya. Tapi yang saya lakukan adalah saya starter mobil, saya pergi ke customer itu. Even saya tidak bisa melakukan sesuatu, at least saya ada di situ. Jam 2 pagi untuk itu ya? Untuk menemani customer. Jam 2 pagi. It's about passion, Mas Atar. Saya nggak bisa gitu loh ngelihat even barang-barangnya yang ada di data center yang kebakaran itu, bukan kebakaran, ada satu konsep lah. Ada server yang kebakar, even itu bukan barang saya. Nah, dari situ saya belajar bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus punya diferensiasi untuk menjadi strong point kita. Apapun itu ya, sekecil apapun itu. Nah, gue tuh terkenal banget. Dulu teman-teman sering bilang, lo kok dibudakin banget sih sama customer lo gitu. It's about passion and it's about trust.
trust like a paper, oke? Kalau lo ucek-ucek paper itu, lo mau setrika lagi tuh tetap ada bekasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. And then 2 decision besar dalam karir saya itu terjadi ketika saya meninggalkan Metrodata di saat istilahnya apa ya? Apa sih istilahnya kalau bosnya Metrodata lagi sayang-sayangnya? Bos gue sama gue lagi sayang-sayang, lagi lucu-lucunya. Bos gue sama gue lagi sayang-sayangnya, gue juga sama bos gue lagi sayang-sayangnya banget karena lagi ada project. Ya. But pada saat yang bersamaan itu, gini, Allah tuh menguji itu tidak hanya dengan kesulitan loh mas. Dan waktu itu gue merasa gue diuji dalam saat gue bener-bener berlimpah penawaran. Gue bisa dapat project, aku habis menang project, yang which is project itu adalah pembuktian diri aku. Anak-anak Metrodata tahu kalau soal ERP itu aku tuh si biru banget. Sorry, aku nggak bisa nyebut nama karena aku sekarang di si merah ya. Aku tuh si biru banget gitu. Dan pada saat itu adalah proyek pertama si merah yang aku menangkan. Ada salah satu anak perusahaannya Metrodata yang partner si biru. Di situ ada teman baik aku sampai minta one-on-one meeting sama aku sampai ngomong gini, lu jahat banget ya sama gue. Kenapa jahat? Itu aku bisa sampai nggak bisa tidur dia omongin gitu, karena aku jahat. Kok gue bisa nggak tahu ras ada project ini? Karena gue nggak tega ngalahin temen sendiri, jadi gue kekepin biar lo nggak tahu. Nah pada saat itu bener-bener lagi seneng-senengnya banget, lagi sayang-sayangnya banget, abis menangin project. Dan aku ada tawaran dari multinational company, bukan US company, German company, which is ayah saya punya tante dan punya adik di Jerman, yang Jerman is like my second home gitu lah ya. Saya juga berapa kali ke sana. Tiba-tiba ada tawaran dari perusahaan Jerman yang headquarternya di kotanya istrinya Mas Atar belajar ya, namanya Leipzig. Tawaran itu membuat saya galau. It's not about money, oke? Itu bukan masalah uang. Kalau ngomong soal money, apa yang saya dapatkan di Metrodata, alhamdulillah more than enough. Karena habis menang project juga, pastinya udah pakai kalkulator ya Mas Atar, dikalikan berapa gitu komisinya gitu ya. Pokoknya banyak pokoknya lah ya. Project saat itu. Betul. Yang membuat saya mengambil keputusan itu adalah saya berada di comfort zone. Karena project itu bisa mengcover target saya lebih dari 1,5 tahun. Kalau dalam 1,5 tahun saya cuma ngurusin project itu doang, saya berada di comfort zone banget dong. Customer-nya saya kenal banget, BOD-nya customer saya kenal banget, I'm done. Sama MI juga, ya bisa, semuanya bisa dikondisikan. Karena lagi disayang-sayang banget. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil challenge itu, satu, bukan untuk apa-apa, tapi untuk develop diri saya, karena saya merasa bahwa enough lah di sana. Saya sudah membuktikan pada diri saya sendiri, saya sudah membuktikan kepada perusahaan. Sempat ada sedikit cerita lah ya, one-on-one sama MI1, beliau juga sempat bertanya, are you sure? Yakin Ras? Dia kompetitor loh. Saya pindah ke kompetitornya Metrodata untuk partner Microsoft. Di situ saya bilang, gentle agreement Pak, kalau mau gentle agreement hayu, kalau mau tanda tangan agreement juga hayu, saya tidak akan mengambil project Microsoft yang sedang dikerjakan oleh tim saya dia. Saya bersedia. Karena yang saya butuhkan itu adalah mendevelop diri saya ya, bukan ngambil project. Balik lagi, kita hidup nggak akan ada yang tahu. Someday saya butuh MI, someday saya butuh Bapak, someday saya akan balik lagi, nggak ada yang tahu. Jadi saya tidak mau ada konflik, saya bersedia menandatangani agreement untuk tidak mengambil customer yang sedang dikerjakan. Terus saat itu Bapak bilang, nggak lah, kita nggak percaya. Oke, singkat cerita saya pindahlah ke perusahaan Jerman itu. Quarter pertama, saya adalah orang pertama yang di-hire untuk Indonesia. Saya harus mendevelop company ini dari awal di Indonesia, not easy. Bos saya orang US, tapi bos saya orang Jerman. Bayangkan Mas Altan, multiculture-nya kayak apa?
Iya. Waktu di MI, gue merasa gue paling tahu, gue ngerti licensing, gue certified licensing, gue ngerti customer di Indonesia. Workshop pertama di Leipzig, Jerman, gue ngerasa orang paling bodoh yang nggak ngerti sama sekali strategi licensing. Sampai saya bilang gini, kok ada sih strategi kayak gini? Lo Ras, katanya lo certified. Oke. Di situ saya langsung kayak kena tek gitu ya. I decide the right decision. Karena ternyata gue gak ngerti apa-apa. Bener-bener yang ada satu metode, bukan metode ya. Jadi kalau Microsoft tuh ada agreement 3 tahun. 36 bulan ya. Untuk memaintain agreement itu, kita harus memastikan customer itu memakai license itu dengan maksimum. Ada namanya program T36, T36. Yang selama ini saya cuma dengar-dengar gitu aja. Dan saya udah merasa jago dong. Gue sering menang project Microsoft. Customer gue overachieve gitu ya. Begitu sampai Leipzig, apaan ini? Emang di setiap bulan ada program apa sih? Saya bener-bener ngerasa, oh segininya ya saya ya. So, saya merasa bersyukur karena saya decide the right decision. Saya decide pindah ketika saya berada di comfort zone. Untuk menampar diri saya sendiri, ternyata lo nggak pinter, ternyata lo nggak jago. Nah, saya ber3 tahun di company ini, saya memutuskan untuk mengambil challenge dari Oracle University. Sama pada saat itu juga saya habis mendapatkan 100% Club. 100% Club itu penghargaan untuk top achiever di perusahaan Jerman ini. Waktu itu saya dapat ke Spanyol bersama spouse, gratis, semuanya gratis di salah satu pulau namanya Mallorca, tetangganya Ibiza, Pak. Di tahun itu saya sama suami saya ke sana. Setelah pulang dari situ lebih dari 6 bulan saya memutuskan untuk mengambil challenge-nya Oracle. Kurang lebih hampir sama karena saya merasa saya berada di comfort zone, saya pindah ke Oracle, megang training dan saya merasa saya mengerti training. Again, first quarter meeting ternyata, oh my god, bodoh banget. Saya megang entire of Indonesia untuk training. Saya harus jualan seluruh trainingnya Oracle, yang which is produk Oracle yang saya tahu ya cuma database sama application untuk ERP saat itu ya. Ternyata banyak sekali produknya dan banyak sekali solution. Salah satunya adalah yang kita pernah kerja bareng untuk salah satu BUMN ya Mas Atar ya. Bisa disebut namanya? Nggak usah disebut namanya, jangan. Nanti kalau di YouTube nanti viral. Kurang lebih seperti itu sampai tahun 2019 di Oracle University. Pada saat itu bukan ada kendala ya, tapi ada satu wacana untuk restrukturisasi dikarenakan wave-nya cloud. Oke. Pada saat itu saya berada di on-prem organization, kita meeting beberapa kali di regional. Sebenarnya ada wacana juga untuk saya pindah ke regional. Di saat yang sama ada tawaran dari bos saya yang sekarang untuk saya pindah ke application, megang human resource. Sama juga sih Mas, again iya enggak gitu ya. Tapi setelah melihat satu, bosku yang sekarang itu experience-nya jauh di atas aku. Yang kedua, aku bisa belajar network dari teman-teman aku yang ada di LOB yang sekarang, dan pastinya dari bosku. Itu yang membuat aku mengambil keputusan untuk aku ambil challenge ini, aku pindah karena ini akan menjadi tidak comfort zone, karena saya nggak mau saya di comfort zone. Ya itu tadi, merasa pintar gitu ya, udah cukup maksimal setahun lah ngerasa pintar. Kalau kelamaan ngerasa pintarnya nanti begitu melek, gue udah di mana ya gitu. Orang-orang udah di mana gitu, gue masih di tempat tidur gitu ya. Ya kurang lebih gitu Mas. Perjalanan karir saya seperti itu. Mungkin tambahan sedikit ya. Tahun 2020 bulan Juli tahun lalu ayahanda saya meninggal.
dan beliau meninggalkan satu perusahaan yang beliau sudah rintis lebih dari 30 tahun. Awalnya dengan terpaksa ya, saya bersama adik saya akhirnya join membantu kakak saya di situ. Ya karena kita nggak mungkin nggak ngurusin. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk oke, kita teruskan bersama-sama. Saya megang sales marketing. Udah mulai enjoy sih sekarang. Itu bukan bidang IT. Sales is sales, customer is customer gitu ya. Seorang sales adalah ketika bisa membuat customernya bahagia dengan solusinya, ketika bisa menservis customernya dengan baik gitu, apapun produknya itu. Nah, sampai sekarang saya menjalani kantor yang kalau kita nyebutin kantor Surabaya, karena headquarternya di Surabaya. Terus di tahun lalu juga adik saya tuh punya restoran. Dia lebih nekat dari saya sih. Dia memulai entrepreneur duluan. Anyway, adik saya masih bekerja di satu company, tapi dia punya restoran juga. Tahun lalu itu ada satu pameran di Istanbul, Turki, namanya Musiat. Dan waktu itu kita ngobrol bareng, kita berkeputusan kita mengikuti pameran itu untuk restoran adik saya yang joinan dengan salah satu rumah makan besar di Indonesia, namanya Kedai Sultan Mangkutu. Itu nasi kapau. November tahun lalu akhirnya kita ikut pameran itu untuk menjajaki, untuk langkah pertama kita membuka cabang di luar negeri. Okay. Alhamdulillah berjalannya dengan waktu. Sekarang saya menjalani 3 profesi saya bersama adik saya. Saya menjadi pedagang retail, jualan frozen foodnya kapau, sama jualan franchise-nya nasi kapau di salah satunya di Istanbul. Ada beberapa negara yang sedang kita jajaki juga, saya tidak bisa sebutkan. Nah, yang kedua saya meneruskan perusahaan almarhum bapak saya bersama kakak dan adik saya, dan yang sekarang saya masih bekerja untuk Oracle Indonesia. Tapi pekerjaan utama saya tetap Mas Hatar. Pekerjaan utama saya adalah seorang ibu dan seorang istri. Wow, luar biasa. Pekerjaan kedua saya traveler. Dengan adanya pandemik 2 tahun itu sangat menyiksa saya, Mas Hatar. Tapi anyway, tahun lalu Agustus tahun lalu saya nganterin anak saya yang kedua dan yang pertama balik ke Istanbul, Turki setelah mereka libur cukup panjang di Indonesia dan kakeknya meninggal. Mereka masih nunggu di Indonesia. Saya mengantar mereka ke Turki. Agustus tahun lalu saya, karena udah gatel nih jiwa travelingnya, saya road trip bersama salah satu teman saya yang cukup crazy travel juga. Saya nyetir dari Istanbul ke Çanakkale. Mungkin kalau nanti sempat teman-teman dilihat petanya ya, Istanbul Çanakkale itu kurang lebih 5-6 jam. Okay. Itu kita nyetir berdua cewek-cewek, kita nyewa VW Caravelle. Wow. Ber-9, 2 ibu-ibu dan 7 anak-anak, bukan anak-anak sih, 7 anak mahasiswa dan ada anak SMA. Kita road trip ke Çanakkale dan kita berangkat belum punya hotel. Jadi kita udah deh gimana nanti. Terus saat ini waktu kemarin kita datang bulan Juni, kita memang sudah janji mau road trip. Alhamdulillah bulan Juli, karena Turki kan sudah lepas lockdown ya di 1 Juli. Kita juga sempat road trip dari Istanbul ke Antalya, lewat Izmir, lewat Fethiye, Antalya. Pulangnya kita sempat mampir di Eskişehir. Itu tapi itu yang nyetir gantian sama suami. Banyakan suami sih kalau itu. Kita nyobain sedan, Mas Hatar. Oke. Kiri sedan, oke lah. Gimana tuh? Kagok nggak awal-awal? Loh, dari aku memang udah berapa kali nyetir setir kiri. Jadi tahun lalu kan juga udah nyetir setir kiri. It's okay. Gitu. Itu ini sih untuk memicu adrenalin ya. Kan ini kata Mas Hatar bilang kan, play hard. Work hard, play hard, and pray hard. Pray hard. Oke. Mbak Laras, jadi kalau kita ngomongin
Agile itu kan sebenarnya adalah cara kerja yang gesit ya, adaptif, fleksibel. Mbak Laras ini bukan orang teknikal ya, sebenarnya nggak ngerti juga sebenarnya agile itu apa. Tapi tanpa mengerti agile sebenarnya Mbak Laras sangat agile gitu. Dan yang saya suka adalah ya udah kita jalanin dulu aja. Kita bepergian 6 jam ke kota tersebut, belum ada hotel, jalanin aja. Gitu. Nah, Agile-nesia adalah salah satu komunitas yang memang mindset cara berpikirnya seperti itu. Jalanin dulu aja. Nggak usah terlalu banyak di plan-plannya. Lama di plannya nggak jalan-jalan di Mbak Laras. Nggak bisa berangkat kan? Betul. Lebih banyak di eksekusinya. Oke, Mbak Laras. Jadi saya lanjutkan ya. Masih ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan basic semua orang sih. Ya. Enakan kerja sama orang atau kerja sendiri sebenarnya? Dua-duanya. Kalau buat saya. Okay, ya, gimana? Kalau buat saya gini. Kalau buat saya dua-duanya. Kenapa? Kalau kita kerja sama orang, itu melatih kita tetap harus ada orang yang atau ada orang atau sistem yang ditakutin. Iya, oke, benar. Yang namanya manusia ya Mas Hatar ya banyaklah pengalamannya. Contoh dari WFO ke WFH aja itu banyak teman-teman yang merasa bebas gitu ya. Bebas itu artinya bos gue nggak ngelihat gue kerja apa enggak. Karena gini, ada company yang result oriented, ada company yang activity oriented, benar nggak? Kebetulan kalau saya selalu sejak di MII, sejak di Metro Data kita selalu bekerja adalah result oriented. Tapi again, banyak sekali teman-teman yang kaget ketika WFH tiba-tiba kok gue belum ngapa-ngapain ya, udah mau akhir tahun nih, target gue masih segini. Meskipun teknikal kan juga punya target ya, punya target training mungkin, punya target kompetensi gitu ya. Banyak sekali yang nggak sadar tiba-tiba udah mepet gitu. Menurut saya kerja sama orang tuh masih perlu kalau saya. It's not about just money ya, tapi untuk mendisiplinkan diri kita bahwa kita harus bertanggung jawab. Nah, kalau kerja sendiri juga di-enjoyin aja, kadang roller coasternya lebih berat. Artinya lebih berat kenapa? Karena semuanya di-manage sendiri, apalagi kalau sudah harus menghitung gaji karyawan di akhir bulan gitu ya. Itu langsung, nih, jerawatnya langsung tumbuh nih. Pusing gue langsung gitu. Uangnya numpang lewat doang nih. Jadi nggak cuma kita karyawan, uang numpang lewat, para bos-bos juga uangnya numpang lewat ternyata nih. Entah kemana uangnya. Iya, kalau orang kan ngeliatnya, wah enak banget nih bisa kerja dari Turki nih gitu kan, seenak apa bisa sambil jalan-jalan gitu. Hello, gue bangun jam 4 pagi untuk meeting jam 8 pagi di Indonesia, dan after that setelah jam 5 sorenya Indonesia, saya masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan lagi. Tapi again, ya hidup itu kan harus berwarna ya Mas, biar kita juga punya target dan semangat lah. Menurut saya sih gitu sih. Sama kalau buat saya sama-sama enaknya, karena kayak saya tuh kayak gini, kalau saya lagi hektik banget nih sama project saya di kantor gitu ya yang harus saya selesaikan gitu ya, terus buntu gitu ya, saya bisa loh pindah ke pekerjaan saya di kantor Surabaya untuk refresh saja, untuk benar-benar refresh gitu. Setelah selesai itu baru saya balik lagi ke hal yang buntu tadi. Percaya atau tidak percaya, ketika saya balik lagi, saya lebih cepat selesai. Begitu juga ketika di kantor Surabaya, saya ada sesuatu yang stuck gitu ya. Habis ngomelin orang lah ya. Terus saya buka email proyek kantor gitu ya. Saya diomelin bos saya. Allah tuh adil Mas. Negurnya gitu. Nggak enak kan harus diomelin, makanya dia juga ngomelin orang gitu. Ya gitulah Mas. Buat saya sih sama-sama enaknya ya, karena memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bermanfaat untuk orang lain. Gitu Mas. Oke, menarik banget ya. Jadi sebenarnya mitos bahwa enakan kerja sendiri juga nggak benar-benar banget ya. Ternyata dua-duanya punya keenakan sendiri-sendiri gitu ya. Dan tadi poinnya bagus sekali. Kerja sama orang itu melatih kita takut kepada sistem, melatih kita tetap disiplin, komit dalam bekerja. Kalau sendiri kan nggak ada yang monitor gitu kan. Oke. Nah,
oleh karena itu nih Mbak Laras, pertanyaan saya yang berikutnya itu berkaitan dengan pertanyaan tadi. Mentalitas apa sih yang dibutuhkan oleh seorang karyawan supaya bisa berbisnis? Karena kalau kita udah lama nih jadi karyawan kan udah zona nyaman juga ya Mbak Laras ya, terima duit, kerjaannya udah tahu gitu. Tapi kan di era pandemi kan banyak yang mencoba bisnis nih. Nah, mentalitasnya seperti apa sih supaya bisa jadi karyawan, bisa kayak Mbak Laras juga nih langsung nge-switch otaknya atau pikirannya langsung untuk ngurusin bisnisnya gitu. Gimana tuh cara mentalitasnya? Yang pasti satu Mas Hatta, tetap tegak berdiri ketika kegagalan itu datang. Semua orang siap berhasil, tapi tidak semua orang siap gagal. Ketika gagal, contoh nih, ketika saya kalah project kantor ya, bukan project sendiri ya. Secara mentality, saya harus punya ownership dari project itu. Kita tuh nggak boleh loh ngomong gini, bodo amat lah kalah. Bukan perusahaan gue ini, gue kan di sini digaji doang gitu ya. Latihlah diri Anda seperti kalau lu nggak dapat project itu, kantor ini nggak bisa ngegaji lu. Kalau lu nggak bisa dapat project itu, ada beberapa orang yang gajinya terancam. Mentality itu yang harus kita. Jadi ketika kita membuka usaha, kita udah tahu nih, udah latihan nih. Aduh, kalau loss nih apa yang harus kita lakukan? Biar ini menang, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Meskipun gini, saya punya prinsip nih yang baru beberapa tahun ini saya pegang nih Mas. Kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu saya tuh kekeh, sumerekeh, jemerekeh ya. Sampai kalau ada proyek kan sampai ngimpi, norak kan? Sampai ngimpi Mas. Norak kan? Norak banget deh pokoknya. Kalau sekarang saya percaya kalau rezeki itu udah diatur Allah. Tapi kita itu harus berusaha semaksimal mungkin mendapatkan rezeki. Banyak banget nih teman-teman anak-anak muda terutama, saya pun beberapa kali punya tim, belum rezeki mbak. Are you sure kamu doing maksimal? Nah, doing maksimalnya itu Mas yang harus push to the limit. Tapi at the end ketika kita udah push to the limit, rezeki itu nggak kayak sendal jepit yang bisa ketuker di masjid. Meskipun lo tinggal itu sendal jepit pasti balik kok. Jadi lakukan yang terbaik dan Allah akan menentukan yang terbaik. Yang saya alami kayak. Jadi sekarang saya meminimalisir nih untuk kepikiran project sampai ngimpi-ngimpi. Walaupun nggak gampang buat orang kayak saya yang udah terlanjur punya mentality itu yang kalau kata orang-orang agak gila sih ya, sampai ngimpi project, sampai mimpi numbers gitu ya. Gue sampai ngimpi, aduh nih gue negosiasi, gue harus berapa nih biar menang segala macem. Itu sampai nggak sehat lah ya. Belum lagi kalau kita nggak sehat lagi kalau kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan project itu. Jadi back prinsipnya adalah lakukan yang terbaik tanpa berpikir untuk menjadi yang terbaik. Nah, kalau kita berpikir untuk menjadi yang terbaik duluan, kita akan menghalalkan segala cara untuk jadi yang terbaik. Itu lesson learn dari hidup saya ya, sebagai seorang sales yang kadang kepepet target. harus dapat gitu ya. Ketika saya pasrah gitu ya, gue udah lakuin yang terbaik, insya Allah pasti Allah kasih jalan lah buat gue. Hitungan menit Mas, bahkan nggak sampai 1 jam. Telepon saya bisa bunyi, Ras bisa meeting nggak? Itu saya alamin tahun lalu. Wow. Tahun lalu saya benar-benar alami. Ya itu tadi, proses saya selanjutnya adalah saya harus bisa memanage diri saya untuk berusaha yang terbaik aja. Tapi untuk menjadi yang terbaik itu urusan Allah. Itu pengalaman saya. Itu Mas Satar. Very very wise sekali ya. Jadi kayak beda ya. Kayak kalau mungkin kalau 8 tahun yang lalu ketemu saya, bisa nih gue harus menang nih, beda nih. Paling galak satu kantor soalnya nih ya kan. Gimana kita kerjain gini aja nggak beres. Oke, jadi tadi menarik ya Mbak Laras ya. Jadi
rezeki itu nggak seperti sendal jepit ya yang bisa ketukar gitu ya. Bahkan kadang-kadang sendal jepit di masjid dicolongin juga tuh Mbak Laras ya, ada yang nikung. Tapi rezeki itu nggak seperti itu. Ya rezeki sudah ada yang ngatur. Dan mentalitasnya buat kita yang yang menjadi karyawan dan mencoba berbisnis, ternyata ya sama aja ya, kita harus tetap berdiri tegak walaupun banyak challenge-challenge yang kita hadapi. Oke Mbak Laras, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, pada teman-teman yang hadir di malam hari ini, kita sudah sudah lebih dari setengah jalan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tulis di kolom chatnya. Nanti kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaannya kepada Mbak Laras nih, live dari Turki gitu. Oke Mbak Laras, lanjut ya. Ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin nggak sih Mbak Laras, kalau kita jadi karyawan iya terus, bisnis juga jalan terus nih. Jadi paralel kan ada juga nih orang-orang jadi karyawan dulu sebentar, nanti bisnisnya udah lancar, gue lepas nih jadi bisnis. Karyawannya, mulai bisnisnya. Tapi kalau cerita Mbak Laras seperti kan akan jalan terus nih. Ya kan? Karena Mbak Laras kayaknya happy dengan dua dunia ini gitu. Ya kan dengan alasan yang memang very very valid gitu. Nah, menurut Mbak Laras bagaimana sih? Mungkin nggak sih cara itu bisa dilakukan dan apa nih trik dari Mbak Laras menjalankan dua cara kerja ini? Oke, kalau tetap dijalankan paralel sangat memungkinkan. Which is saya menjalani ini sudah setahun lebih ya. Tapi effort pasti, berkorban waktu pasti. Yang pasti gini, yang pasti buat saya satu hal sih. Setiap detik dan setiap nafas yang diberikan sama Allah tuh harus bermanfaat ya. Nah, kalau saya tetap mau menjalani dua-duanya. Kenapa? Itu tadi, saya nggak percaya sama diri saya sendiri kalau cuma bisnis doang nih, tidak terikat pada satu sistem gitu ya. Hidup saya bisa jadi lebih nggak teratur. Karena nggak ada yang Mas, nggak ada yang bikin saya bangun pagi tuh saya harus ngerjain sesuatu gitu. Nah, sebenarnya bisnis juga, almarhum ayahanda saya menjalani bisnis itu setelah lebih dari 30 tahun bekerja sama orang dan sempat berjalan paralel juga. Akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan kekaryawanannya dan membesarkan perusahaannya sendiri setelah lebih dari 10 tahun deh paralel. Itu juga satu keputusan berat ya buat beliau pada saat itu ya. Saya nggak tahu apakah nanti saya akan full melepas pekerjaan sekarang, tapi so far buat saya bekerja di IT, perusahaan peninggalan almarhum ayah saya tidak di IT, usahanya adik saya yang saya sedang joinan membantu di situ di retail, di restoran, which is itu adalah 3 belahan dunia yang berbeda gitu ya Mas Hatta. Jadi benar-benar buat saya ya benar-benar kayak refreshing gitu loh. Kalau penat di yang satu ya saya mengerjakan kerja lagi. Tapi balik lagi, it's depend dari orangnya ya. Saya punya temen yang benar-benar tidak bisa bekerja menjadi karyawan karena dia tidak suka dengan keterikatan dan sistem. Itu nggak bisa dipaksa. It's about passion. Kalau saya bilang passion ya, kita nggak bisa orang yang punya passion technical terus jadi sales gitu. Dan juga dan juga sebaliknya ya, itu sama. Jadi kalau dibilang sebaiknya tuh berjalan paralel apa enggak sih Mbak Laras? Tergantung. Ada yang ternyata setelah jadi karyawan terus punya warung kopi gitu ya. Sekarang kan lagi musim kafe-kafe kopi gitu ya. Terus dia merasa lebih enjoy dengan kafe-kafe itu gitu. Ada yang seperti itu. Tapi tetap kayak mainan project gitu ya. Anyway, ada cerita sedikit sebelum saya memulai join sama company almarhum ayah saya dan membantu adik saya di kedai Mangkuto. Saya itu sebenarnya dari dulu suka jualan. Jadi bisnis kecil-kecil kayak just tip. Saya kan suka traveling ya. Saya tuh traveler kemana-mana gitu. Ada satu waktu saya tuh traveling pada saat bulan puasa. Itu tiba-tiba aja teman saya bilang, "Res, buka just tip dong." Just tip apaan sih? Itu pertama kali saya tahu just tip. Apaan sih just tip? Terus diajarin nih. Seru juga ya, gue kan suka belanja. Tapi barang gue udah kebanyakan, gue belanjain orang deh. Nah, itu kan sebenarnya sebuah bisnis juga kan ya, yang kalau mau diseriusin ya,
Saya juga nggak tahu apakah kemudian hari saya akan buka untuk just tip gitu kan, apakah kemudian hari saya buka untuk travel. Anyway, yang ngajakin buka travel juga udah banyak sih, cuma saya masih belum berani paralel 4. Nah, sekarang masih paralel 3. Bisa ya, kalau orang-orang bilang paralel 3 aja bisa gila ya Ras, tapi saya juga nggak tahu apakah nantinya bisa paralel 4 atau paralel 5, ya kita jalan aja. Tapi kalau buat saya bekerja sebagai karyawan itu saya tetap butuh, karena saya bukan orang yang mendisiplinkan diri saya tanpa terikat sistem. Kalau saya begitu. Oke. Menarik ya. Mungkin juga karena pekerjaan saya di kantor itu tidak mengikat waktu. Result oriented. Pekerjaan saya di kantor adalah result oriented. Nggak peduli kamu mau di mana, berada di mana, sedang mengerjakan apa. At the end of the day, it's numbers. You deliver your numbers. Tapi saya kan pakai sistem. Segala sesuatunya di tracking sama sistem. Di tracking itu bukan absen ya. Di tracking bukan absen. Sekali lagi, saya sudah lebih dari 12 tahun bekerja tanpa absen. But at the end of the day, satu sih yang agak mungkin mau saya highlight di sini ya. Setiap orang tuh nggak suka kan kalau di absen. Lo berada di lo ngapain sih, di mana sih gitu kan. Mungkin beberapa kantor di Indonesia masih ada yang kayak gitu ya. Yeah. Tapi kantor kita dulu udah nggak gitu ya Mas Atre. result oriented yang harus dibarengin dengan monitoring. Nah, monitoringnya itu yang saya masih butuh, saya sebagai karyawan. Ada sesuatu yang harus saya disiplinkan ke diri saya. Jangan sedih loh, meskipun saya bekerja dari manapun, jam berapapun, tapi setiap hari Kamis itu saya ada hari review sedunia. Kamis. Kalau udah hari Kamis, hari review sedunia, yang ada hari Rabu, saya udah pasti harus menyiapkan banyak hal, ya nggak? Itu udah kayak mendisiplinkan diri saya kalau I must do that. Saya harus melakukan itu. Itu yang saya tetap memilih bekerja sebagai karyawan sambil running bisnis saya. Mungkin kalau nanti teman-teman di sini ada yang mau joinan travel sama saya. Nah. Udah ada beberapa sih yang ngajakin joinan. Gitu. Masih kurang banyak nih bisnisnya ya. Bisnis bukan kurang. Kalau sekarang mungkin goalnya lebih gini lah, bukan kurang banyak, tapi goalnya lebih. Kalau ada teman-teman anak muda yang umurnya di bawah saya yang pengen bekerja sama agar saya bisa membagi experience saya, agar saya bisa lebih bermanfaat gitu ya. Yuk, either saya hanya sebagai relawan, atau saya sebagai konsultan atau partner bisnis, I'm open for that. Anyway, sebenarnya kita paralel satu lagi sih Mas, tapi kita bilangnya ini bukan pekerjaan, tapi project akhirat. Bukan satu kebetulan juga, beberapa bulan yang lalu saya ada kunjungan ke Solo karena menemani suami saya. Terus saya menemukan sesuatu yang luar biasa di Solo, namanya Kampung IT. Baru dengar kan Pak Atar? Kampung IT ya? Kampung IT. Kampung IT. Oke, belum pernah dengar. Terus. Jadi itu satu kampung di Solo, satu gang gitu ya. Dia sudah digitalisasi perpustakaan. Okay. Dia itu pendirinya, saya sangat kagum dengan pendirinya ini ya. Beliau seorang ustadz. Beliau itu menyadari kalau Indonesia itu punya problem literasi. Orang Indonesia itu nggak suka baca. Yes. Kenapa saya mengirimkan anak saya ke sini? Salah satunya adalah memaksa mereka untuk melakukan yang luar biasa dari orang yang biasa lakukan gitu ya. Nah, di kampung IT itu mereka menyediakan literasi. Jadi semuanya tuh e-book. Okay. Semuanya e-book, mereka punya YouTube sendiri yang kontennya itu terjaga. Problemnya anak-anak muda Indonesia apa sih? Satu, nggak suka baca. Setuju. Yang kedua, banyak orang pintar, tapi sedikit orang beretik atau mempunyai adab yang baik. Dua itu yang di kampung IT itu sangat ditekankan. Singkat cerita, akhirnya kita salaman dan saya declare saya tidak berbisnis di situ. Jadi saya nggak masukin juga ke portfolio CV profesional saya. Saya tidak berbisnis di situ, tapi saya relawan. Mungkin kalau Bapak Lugas masih di sini, salah satunya Bapak Lugas yang pernah saya telepon, mau ikutan proyek akhirat nggak? Punya server nganggur nggak? Mau ngisi ini nggak? Ya, gitu Mas Atar.
Itu paralel yang keempat sebenarnya. Kita cukup banyak bolak-balik ke Jawa Tengah. Tapi itu saya tidak memandang sebagai satu bisnis ya. Orang lain di situ berbisnis ya. Berbisnis artinya tetap ada karyawan di situ harusnya dikasih makan dong. Saya tetap harus mencari uang untuk keberlangsungan dapur mereka. Operasional lah ya. Tapi saya dan suami saya di situ rela. Jadi begitu. Luar biasa nih. Jadi kayaknya kalau Mbak Laras ini saya ngelihatnya yang namanya pekerjaan atau sales itu ya bukan pekerjaan, that's what you do. Ya, jadi mau jam berapapun ya nggak apa-apa gitu. Nggak merasa capek mungkin Mbak Laras ya karena you enjoy every single second of what you are doing gitu kan. Jam 2 pagi dipanggil customer, orang-orang sih biasanya, aduh customer gue repotin banget sih. Data center kebakar lagi, mesti ke sana, pasti gitu loh. Tapi ini Mbak Laras nggak masalah, gue mau ke sana untuk membantu, kayak gitu. Ya kan? Jadi doing so many things ya simultaneously, apakah itu untuk kantor Mbak Laras sekarang, di mana Mbak Laras bekerja, maupun perusahaan yang Mbak Laras sekarang manage bersama saudara-saudaranya, itu bukan sesuatu yang melelahkan ya berarti Mbak Laras, itu sesuatu yang di-enjoy mungkin. Ya, gini Mas, again, it's about passion. Kalau saya selalu bilang, lo mau ngerjain pakai hati nggak? Kalau lo nggak mau ngerjain pakai hati, mending nggak usah lo kerjain. Karena kalau kamu tidak mengerjakan pakai hati, udah pasti akan terasa capek. Tapi kalau kamu mengerjakan pakai hati, mau lu kurang tidur pun ketika customer atau ketika orang yang lo tolong itu bahagia gitu ya, lu pasti puas dan nggak kerasa. Poin bagus sekali ya, kerja pakai hati gitu. Ada orang bilang jangan pakai hati kalau kerja, tapi saya pro dengan Mbak Laras bahwa itu kerja itu perlu pakai hati. Kenapa? Kalau saya Mbak Laras ya, saya analogikan ibaratnya saya nonton YouTube cara masak Gordon Ramsay, bikin steak lah. Ya, bahan-bahannya sama persis, tapi Gordon Ramsay bikinnya pakai hati. Rasanya jauh lebih enak dibanding bikinan saya yang bikinnya nggak pakai hati. Karena masih kayak ini. Jadi penting sekali berarti memang kerjanya pakai hati, artinya kita nggak akan capek, rasanya kita malah fulfilled rasanya Mbak Larasnya karena passion kita tersalurkan. Oke. Kalau gitu Mbak Laras, oke lah kita pakai hati, kita dengan rasa senang membantu orang lain, passion kita. Tapi saya ada pertanyaan berikutnya nih Mbak Laras. Challenge terbesar apa sih yang dihadapi seorang karyawan dan juga menjalani bisnisnya? Apa challenge terbesarnya dan bagaimana Mbak Laras dealing with this challenge? Oke. Challenge terbesar yang pasti waktu. Ketika masalah itu waktu itu bukan berarti 24 jam nggak cukup ya. Enggak, 24 jam itu sangat cukup. Anda mau paralel 5-6 bisnis sangat cukup. Tapi challenge-nya adalah ketika masalah itu datang bersamaan. Ya, gimana tuh? Ketika masalah itu datang bersamaan, yang harus dipastikan adalah kita harus prioritaskan ya. Harus memilih prioritas. Ya. Experience itu nggak pernah bohong. Feeling itu dari experience. Dulu suami saya suka ngomong gini, jangan gitu loh curigaan amat sih sama orang. Dia tahu, feelingnya aja sih ngeliat orang ini begini gitu. Kenapa? Karena di otak saya itu sudah ada library. Karena saya ketemu banyak orang, jadi ketika ngeliat gerak-gerik seseorang tuh, saya pernah loh sampai ngomongin, jangan gitu, itu tukang tepu. Sekasar itu gitu loh saya. Ntar kedengaran orangnya jangan suka ngomong gitu kan. Cuma beneran, jadian gitu. Karena di otak saya sudah ada library. Balik ke masalah priority. Dengan experience kita bisa feeling, memilih prioritas. Terus yang pasti yang kedua adalah delegasi. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri ya, yang datang bersamaan. Kalau saya selalu ada cara untuk delegasi dan mendelegasikannya dengan baik-baik dan tetap monitoring. Itu penting. Kebanyakan penyakitnya beberapa leader yang saya sering temuin ya, delegasi but not monitoring. Ketika hasil terakhir gimana sih tidak sesuai dengan ekspektasi. Rumus kecewa adalah ketika kenyataan itu gapnya tinggi dengan ekspektasi. Ya. Kalau saya ketemu orang kayak gitu, saya balikin.
lo delegasiin, iya gue udah bilang kok dengan jelas gini, lo monitoring nggak, lo cek poinnya enggak. Nah, delegasi itu penting Mas, kenapa? Waktu kita cuma 24 jam, otak gue cuma 1, tangan gue cuma 2. Delegasi, make priority, sama monitoring. Ini nih yang nomor 3 nih, yang paling sering slip. Nah, sama masalah delegasi juga yang paling sering slip. Kenapa? Untuk seorang perfeksionis itu selalu tidak percaya dengan adanya delegasi, termasuk Bapak Atar ya, Pak. Jadi Mas Atar ini kalau lagi megang proyek saya bilang, Tar delegasi nih, enggak ntar lo ngomelin gue kalau ada masalah. Gue nggak ngomelin lo. I have an issue. You have that issue anyway. Yeah, a couple years ago ya, gue ngamuk-ngamuk ya, apaan nih Tar kayak begini gitu ya. Karena apa Tar? Karena gue tahu lo nggak monitor. Tapi bukan berarti lo nggak bisa percaya delegasi. Gini, ilmu itu akan bermanfaat kalau lo tularkan ke orang lain. Begitu juga delegasi. Dengan lo mendelegasikan, secara tidak langsung lo mengajarkan orang itu dengan monitoring. Kalau lo cuma delegasikan, lo nggak pernah melakukan monitoring, itu lo nggak ngajarin orang. Apalagi kalau sebenarnya itu bukan tugas lo, tugas yang bisa lo delegasikan, terus lo kerjain sendiri karena lo nggak percaya. Padahal orang itu bisa dan mau belajar. Itu takut. Ya, jadi ngobrol kayak gini nih jadi flashback nih Mbak Laras, ketika kita nongkrong. Ketika gue marah-marah, di satu gedung di Gatot Subroto gitu. Gue curhat, dinasehatin gitu. Kangen juga dinasehatin nih Mbak Laras ya. Jadi teman-teman sekalian nih, memang Mbak Laras nih selalu berada di posisi saat-saat saya susah gitu ya. Saat-saat seneng lupa sama Mbak Laras. Semua bukan kebetulan. Semua udah digariskan sama Tar. Pada saat gue menangis di parkiran sebuah gedung Gatot Subroto juga lo tiba-tiba ada Tar. Gini-gini kita ketawa-ketawa gini ya teman-teman, kayaknya ketawa-ketawa. Padahal dia pernah ngeliat saya nangis, saya juga pernah ngeliat dia nangis. Menangis tertawa. Kalau sekarang kita bisa ngetawain Tar. Kalau waktu itu kita kayaknya kita lemah banget gitu. Tapi again. Ini yang saya selalu ajarkan ke kedua anak saya. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan susah kamu. Kenapa? One day you will say thanks to that situation, because with that situation, with the struggles to the situation, make you stronger than you. Kalau lu nggak pernah berada pada situasi yang susah, kamu tidak akan sekuat Pak. Percaya Pak Tar, kalau beberapa tahun yang lalu Pak Tar tidak pernah berjumpa dengan saya, berkeluh kesah ini itu. Gue nggak akan nyemburin lo ke udah bisa sendiri aja, udah begini aja gitu. Situasi itu kemudian hari kita bersyukur kan karena udah ada di situasi susah ya Mas Atar ya. Jadi dulu sempat takut nih mau telepon Mbak Laras curhat, wah orang sibuk mau curhatin. Cuma Mbak Laras menerima saya dengan tangan terbuka dan ya alhamdulillah ya dikasih banyak masukan dan sudah alhamdulillah 3 tahun lebih, dan tentu salah satu faktor terbesar adalah tentu Mbak Laras. Jadi kangen juga sebenarnya ngobrol-ngobrol seperti dahulu kala gitu ya. Alhamdulillah kita bisa podcastan di malam hari ini dan kita bernostalgia kembali lah ya di saat-saat dulu gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ketemu lagi, bisa nangis bersama lagi. Semoga di lapangan hijau tapi ada sticknya ya Pak ya. Ini saya di lapangan hijau tapi nggak pegang stick. Iya, gitu. Kemarin baru driving lagi. By the way Mas Atar, satu lagi. Ada satu yang saya belajar banyak juga dari Mas Atar. Saya itu kan alergi olahraga ya. Ada yang meracuni saya untuk pegang stick beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata olahraga itu adalah olahraga mengalahkan ego sendiri. Yes. Ternyata benar. Cuma orang gila yang jalan jauh cuma ngejar satu bola gitu. Kecil lagi bolanya. Tapi itu beneran. Kecil lagi bolanya gitu ya. Tapi itu benar. Olahraga itu benar kata Mas Atar beberapa tahun yang lalu itu mengalahkan ego. Biasa ya. Jadi itu Mas. Kapan-kapan bisa merumput lagi, kita nyangkul lagi bareng-bareng. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Sayangnya di sini ada rumput tapi nggak bisa dicangkul. Ke polisi nanti. Kan ada rumput nih. Sama polisi. Yang ada pada piknik di rumput karena panas hari ini. Sore ini panas. Sampai sunset nih kayaknya pada di sini biasanya. Mbak Laras, ini saya ada pertanyaan terakhir karena nggak kerasa sudah 1 jam.
kita juga udah ada pertanyaan yang masuk, dan teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan mohon tulis di chatnya, kita akan ajukan kepada Mbak Laras pertanyaan tersebut. Saya punya pertanyaan terakhir, Mbak Laras. Apa sih pesan-pesan penting dari Mbak Laras kepada kita semua nih yang bekerja juga mau mencoba merintis karir? Mungkin seperti bagaimana kita membuat keputusannya, bisnis apa yang mau kita jalanin itu seperti apa sih Mbak Laras? Kan Mbak Laras banyak sekali, travel, kuliner, macam-macam lah bisnisnya. Nah, bagaimana sih membuat keputusannya apa yang mau dijalanin? Terutama buat saya juga biasanya mau bekerja sendiri Mbak Laras. Saya nggak ngerti bisnis. Saya cuma ya udah jalanin aja semuanya. Mungkin ada pesan-pesan penting dari Mbak Laras sih buat kita semua. Silakan Mbak. Yang terpenting pertama adalah network. On my 18 years ya di dunia IT dan dunia sales IT gitu ya. Awal-awal dulu menjadi sales sampai bisa menjadi gimana kalau Pak Lugas bilang jawara ya Pak Lugas ya di sales gitu ya. Ada satu titik yang kita pasti ngalamin di puncak karir. Perempuan punya karir ya pasti jumawa. Punya network ketika bahaya ketika berada di posisi itu, ya punya network, tapi network itu karena dia takut sama lu, bukan karena dia segen sama lu, bukan karena lu bermanfaat untuk lu. Sekarang buat saya yang penting adalah kita harus punya network yang baik. Nama baik itu sangat penting. Network yang baik, yang ngedoain kita baik, yang mau bekerja sama dengan kita dengan baik. Mungkin kalau seringnya dibilang hukum karma, enggak. Kalau saya bilang hukum alam. Kalau lo nipu orang juga akan nipu lu. Kalau lo egois sama orang juga akan egois sama. Kalau lo membantu orang juga pasti akan membantu. Nah, yang terakhir itu yang saya bilang network baik. Berkeputusan bisnis apapun, kalau kita punya network yang baik, pasti kita akan dipertemukan dengan orang yang tiba-tiba klik nih. Beberapa bulan yang lalu saya sama adik saya juga menjajaki beberapa investor untuk pengembangan bisnis internasional nasi kakao kami gitu ya. Qadarullah, setelah menjajaki beberapa investor, akhirnya kita klik dengan investor yang di luar dugaan kita kenalnya. Saya pernah dapat pertanyaan hal yang sama. Kok bisa percaya sih? Kok bisa tiba-tiba percaya sih? Enggak tiba-tiba juga percayanya. Itu tadi. Kalau kita punya network, kita banyak ngobrol sama orang, pasti kita akan terlatih untuk punya feel. Begitu Mas Atar. Kayaknya Mas Atar putus ya? Halo. Halo. Ya, Mas Atar nge-freeze. Mas Atar nge-freeze ya? Ya, Mbak Pet kayaknya Mas Atar nge-freeze deh. Iya, mungkin ada masalah sebentar dengan jaringan. It's okay. Masih. Oke, udah balik lagi, Pak Atar. Sorry. Oke. Ya, sorry Mbak Laras. Sorry teman-teman semuanya. Hadir kembali Mbak Laras. Tadi di saya ceritanya Mbak Laras ketika memutuskan untuk menjalankan nasi kapau gitu. Mohon maaf ya teman-teman semua. Ini boleh diceritakan. Ya. Ulangin ya, oke. Ketika saya sama adik saya berkeputusan untuk mengembangkan nasi kapau kami ke internasional, kita mencari investor. Gini, kita bukan orang kaya raya ya Mas Atar yang punya duit untuk buka cabang di luar negeri gitu ya. Jangan dipikir gue tuh punya banget duit dia sampai bisa buka cabang kemana-mana, enggak. Tapi insya Allah saya sedang membangun network baik yang bisa sama-sama bermanfaat. Akhirnya kita dapat investor yang sedang sama-sama menjajaki dan insya Allah kalau kita berjodoh tahun depan kita sudah ada satu cabang internasional kita.
Nah, itu balik lagi, mau apapun bisnisnya, gimana sih cara menentukan bisnis yang tepat gitu ya? Bisnis yang tepat adalah yang kamu punya network. Assessment. Network itu tidak dibangun 1-2 bulan. Network itu dibangun bertahun-tahun. Untuk menghancurkan network itu gampang banget. Tapi untuk membangun network itu yang susah. Saya minggu lalu ngelihat anak saya yang besar membeli satu buku. Judulnya Ego is My Enemy. Yang biasanya menghancurkan network adalah ego kita sendiri. Gue mau paling kelihatan nih. Gue yang paling bisa kerja. Gue paling pinter. Sampai saya pernah diginin sama Sakar. Gila ya, lo tuh hebat banget ya bisa nyelesain semuanya. Iya dong, gue segala macam gue bisa semuanya sendiri. Oh berarti lo bisa kalau mati bisa jalan ke kuburan sendiri ya, Ras. Pernah lo ada yang ngomong sama gue gitu. Dan gue gak merasa tertampar. Itu beberapa tahun yang lalu. Tapi berjalannya dengan waktu, berbagai ujian datang ya. Ya titik balik itu yang akhirnya salah satunya adalah omongan-omongan dari anak-anak saya sendiri justru. Anak saya yang besar itu sering banget mengkritik saya. Termasuk teguran-teguran dia tuh kadang saya suka ngeliat dia baca buku apa gitu. Ya minggu lalu itu saya kaget, ego is my enemy. What the meaning of the ego is my enemy? Ya itu, kalau saya menghubungkan dengan network, kita membangun network susah-susah, itu bisa hancur dengan seketika karena ego kita sendiri. Saya juga sering dengar orang kadang suka marah tanpa terarah kayak saya dulu lah ya. Anger management saya jelek kan Mas Atar dulu ya. Jelek banget. Menghancurkan kepercayaan atau menghancurkan hati orang itu cukup dengan 1-2 kata doang. Dan ketika itu terjadi, kita bisa minta maaf. Tapi orang itu susah loh untuk melupain. Saya mengalaminya. Saya sudah sampai minta maaf ya. Kita sudah bermaaf. Tapi anyway, nggak bisa kayak dulu. Dan saya tidak bisa menebus kesalahan saya juga. Jadi jangan pernah excuse, ya nih, gue lagi bad mood soalnya, jadi gue marah-marah. Tolong dipikirkan kembali. Marah boleh. Kalau Mas Atar mungkin menyebutnya self management. Ingat, network itu dibangun susah-susah loh. Kalau hanya dengan 1-2 buah kata terus itu jadi hancur, nggak sayang. Ini juga I talk to myself ya, hanya ke teman-teman di sini. Karena semua bisnis yang saya sedang coba jalanin, semua pekerjaan yang saya sedang coba jalanin, yang saya belajar dari ayah saya ketika beliau meninggal, banyak sekali yang bersaksi kalau beliau orang baik. Nah, balik. Apakah saya bisa kayak gitu? Kalau saya tidak menjaga lisan saya, kalau saya tidak menjaga perbuatan saya, network yang selama ini sudah saya bangun bisa hancur loh. Mau berbisnis apa? Mulailah dengan komunikasi yang baik dengan orang. Membangun network yang baik. Marah boleh, kecewa boleh. Kita tidak bisa mengatur perkataan orang dan perbuatan orang ke kita. Tapi kita harus bisa mengatur dan mengontrol reaksi kita dan perkataan kita atas perbuatan itu. Sayang networknya Mas Hasan. Saya mengalaminya. Hancurnya network ya Mas. Dibenci orang. Wah si Laras ikut tender nih. Jangan ditemenin. Gitu. So you learn the hard way ya. Dan ini lesson learn yang sangat bagus sekali ya. Memang network itu mungkin istilahnya klasik banget lah semua orang ngomongin network. Tapi ternyata deep banget makna network sebenarnya ya Mbak Laras ya. Sangat deep sekali. Betul. Karena dengan network itulah ya saya bisa kayak gini juga oleh Mbak Laras ya dan teman saya juga gitu. Jadi memang betul sekali network lah yang membawa kita gitu. Jadi jangan pernah hancurkan network yang sudah bertahun-tahun kita bangun susah payah oleh emosi sesaat saja. Gitu. Ya. Mbak Laras, tadi pertanyaan terakhir dari saya sudah terjawab dengan sangat baik oleh Mbak Laras. Kena sekali message-nya. Sekarang sudah jam hampir 20.30, nggak kerasa loh Mbak Laras. Tapi dulu juga kita ngobrol 3 jam, 4 jam loh. Jangan salah. Bisa sampai nginep.
Bilang sampai nginep tau sama Mas Tar udah jam 11 tar, apa dimatiin tar. Iya, nggak kerasa ya, ini udah jam segini Mbak Laras. Kita buka ya untuk pertanyaan kepada Mbak Laras. Di kolom chat ada pertanyaan dari Elia. Selamat malam dengan Mbak Elia. Silakan open mic, Mbak. Ya, halo, selamat malam. Ya, Mbak Elia. Ini pertanyaannya boleh langsung dibacakan juga oleh Mbak Elia kepada Mbak Laras. Halo, malam Mbak Laras. Malam. Mau nanya nih Mbak. Kan udah lama banget nih, apa namanya, di dunia persilatan katanya. Udah banyak banget pasti pengalaman pahitnya juga. Nah, saat menangani komplain-komplain customer yang nggak enak kan pasti kan nggak semuanya berjalan dengan mulus kan. Kalau lagi dapet komplain-komplain yang pahit, itu cara tetap menjaga kepercayaan customernya bagaimana ya? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Lia. Pikirannya kan tidak sesuai ekspektasi pelanggan yang udah kita pastikan kadang miss expectation kan, Laras. Nah, cukup itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini masalah klasik ya, Tan. Seorang project manager dan seorang sales menghadapi komplain customer gitu ya. Setelah sekian lama di dunia persilatan, satu hal sih yang saya belajar ya. Saya belajar dari Mas Atar juga. Untuk bisa menjembatani ekspektasi customer dengan apa yang kita deliver gitu ya. Yang pertama harus dilakukan adalah dengarkan. Jangan dilawan. Kalau dulu saya dengerin, abis itu saya lawan. Kalau ada pepatah ngomong customer raja, bener apa nggak bener? Kalau saya customer bukan raja, customer temen. Kita perenan dulu aja Pak, baru kita ngomong project Pak. Begitu juga soal komplain gitu ya. Kalau customer raja, itu tadi kita jadi melakukan segala hal untuk menjadi nomor satu di depan customer. Tapi kalau berteman, some mistake itu biasa untuk sebuah pertemanan. Mungkin nanti Mas Atar bisa nambahin ya. Saya project bareng sama Mas Atar sudah lebih dari 5 project ya Mas Atar ya. Dikomplain sama customer, dimaki-maki sama customer udah banyak banget gitu ya. Hal yang pertama adalah dengarkan. Setelah dengarkan, yang kedua adalah define problemnya, point by point. Kita tidak akan bisa memberikan solusi kalau kita tidak mengerti sebenarnya problemnya apa. Banyak sekali, iya Pak. Ya tapi gak ngerti ya. Gue punya tim juga sering begitu. Iya Mbak. Oke, udah ngerti kan lo? Udah, ulangin lo ngomong sama gue. Tulis poin-poinnya. Problemnya ini. Konfirmasi ulang. Pak, jadi problemnya ini. Ekspektasinya Bapak begini. Bener gak? Ketika dia ngomong bener, oke, lock. Lock di situ, get back ke tim. Guys, kita meeting, ada problem, langsung point by point. Dan solve point dan point bersama PIC-nya yang harus nge-solve. Saya belajarnya dari Mas Atar. Jadi lu cuma ngomong doang, kalau lu cuma membahas problem, tidak ada PIC-nya yang menangani problem itu, dan tidak ada follow up-nya. Basi yang ada meeting. Lu meeting 2-3 jam sama juga bohong, nggak ada next action-nya. Nah, setelah ngobrol sama tim, ada PIC-nya dan ada target time-nya. Kenapa? Karena kita harus balik ke customer untuk bilang, Pak, sedang dikerjakan ya Pak, problem A, B, C, D. Problem A selesainya tanggal sekian, problem B selesai tanggal sekian. Nanti kita review lagi ya Pak pada saat due date-nya. Itu untuk mengembalikan kepercayaan customer. Dan satu lagi, Lia, mungkin pengalaman dari saya dan Mas Atar, jangan pernah menutupi apabila kita belum bisa solve problem. Dan bohong aja. Kita udah pernah melakukan kebohongan ya? Kebohongan berjamaah. Kalau dulu kita selalu ngomong gini, coy kalau bohong inline coy, jadi suara itu. Sinkron, bohongnya rapi gitu. Bohongnya rapi. Kalau mau bohong yang rapi gitu ya. Sometimes kita harus menggunakan kata-kata yang tepat ya, bukan berbohong, tapi menggunakan kata-kata yang tepat untuk misalnya mendapatkan perpanjangan waktu untuk bisa solve problemnya gitu ya. Tapi bukan berbohong loh.
Ya mungkin kalau Pak Lugas masih ada mah bahasa lu aja mater ngeles gitu ya. Enggak sih ya sebenarnya Tar ya. Kita berusaha untuk beberapa tahun terakhir ini, saya sama Mas Atar sama-sama belajar. Nggak ada orang yang mau dibohongin, termasuk customer kita. Kalau bisa enggak gitu kan. Bisa Pak, tapi saya butuh waktu. Yang penting itu, define problemnya apa, meeting di internal, tunjuk PIC-nya siapa, dan kasih deadline. Begitu. Dan satu lagi, ini yang namanya delegasi ya, Tar. Tunjuk PIC-nya siapa, monitoring pakai checkpoint sebelum deadline. Jadi ketika deadline kita udah rapih semuanya. Nah, biasanya Lia yang terjadi adalah seorang project manager tim memberikan waktu yang lumayan panjang untuk solve problemnya. Main aman bro, main aman, ya kan? Buffer. Sales nggak bisa kayak gitu. Sales nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa bro, ntar perlu diomelin bro. Nah, kita biasanya mengambil titik tengah. Ya udah deh, dari 15 hari jadi 10 hari misalnya. Tapi kita checkpoint dulu nih, 10 hari ini dari sekian banyak problem bisa terdeliver 70%-nya. Yang penting kalau customer tuh yang penting ada progress. Yang kita alamin begitu ya Tar ya. Ada progress dan memberikan timeline. Enggak juga, bentar Pak lagi dikerjain, bentar sebulan lagi ditanyain, bentar Pak lagi dikerjain. Lu dikerjain mulu kapan selesainya gitu ya. Nah, itu sih Ria kalau dari kami. Mas Atar mungkin sebagai seorang project manager yang biasa ngomelin customer. Sudah terjawab oleh Mbak Laras. Ya PIC siapa targetnya lah. Kalau dari kacamata project manager seperti itu. Cuma Mbak Laras mungkin buat rekan-rekan juga semuanya, project manager itu kalau menurut saya pribadi sebagian adalah technical, sebagian adalah ilmu sales gitu. Dan ilmu salesnya mesti jago juga. Tadi Mbak Laras bilang ya komunikasi, networking dan lain-lain. Ya, oke itu aja sih dari saya Mbak Laras. Udah terjawab semua lah. Oke, satu lagi Mas Atar. Satu lagi pesannya untuk Lia kali ya. Kalau customer udah naik 1 oktav, kita turun 1 oktav. Jangan kita naik juga 1 oktav. Diusir kalau nanti sama customer. Kenceng-kencengan jadinya. Kenceng-kencengan gitu. Terus sama gini sih, apapun jabatan customer, mau dia hanya seorang staff, hargain dan hormati. Mau dia lebih muda dari kita, mau dia lebih tidak berpengalaman dari kita, dengarkan. Dan tidak hanya customer ya sebenarnya ya, mau partner ataupun mau prinsipal gitu ya, ataupun mau siapapun itu. Almarhum ayah saya pernah mengajar, even sama seorang satpam pun kan tetap harus baik. Kenapa? Kamu nggak bisa ketemu direktur kalau sama satpam nggak dibukain pintu. Filosofi itulah sebenarnya. Tetapi sebenarnya message-nya adalah apapun levelnya, kita harus tetap menghargai orang. Nggak ada orang yang nggak mau dihargai, nggak ada orang yang mau diremehkan. Kita aja nggak suka. Jangan lakukan itu ke orang lain kalau kita nggak suka diperlakukan orang. Apalagi customer. Nah, sama customer jangan kayak raja ya, friend aja friend. Ya Tar ya. Oke, terima kasih Mbak Laras. Gimana Mbak Elia? Apakah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih Mbak Laras, Pak Atta. Sama-sama Mbak Elia. Oke, teman-teman semuanya, para Jalisian, apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chatnya. Ini mumpung ada Mbak Laras sebagai salah satu sales senior yang sudah berapa tahun lah, 20 tahun berarti ini bekerja di dunia sales dan juga menggeluti bisnis saat ini. Pengalamannya banyak sekali dan saya pribadi alhamdulillah banyak belajar dari beliau, dan beliau juga salah satu orang yang mendukung saya di saat-saat masa-masa sulit saya lah gitu, dan alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan podcast malam ini. Oke Mbak Laras, sambil nunggu ya, mungkin teman-teman yang masih mikirin mau bertanya apa, saya suka nih ya peribahasa yang tadi baru saya dengar sih. Bukan lagi customer adalah raja ternyata ya, atau customer adalah teman. Apa yang membuat Mbak Laras mendapatkan kesimpulan seperti itu sih? Karena di mana-mana orang ngomong customer adalah raja gitu. Ada pengalaman tertentu kah atau ada apa sehingga dapat kesimpulan seperti itu bahwa customer adalah teman? Jadi ada pengalaman sih Mas sebenarnya. Ketika saya sudah bisa berteman sama satu customer ya, tidak hanya sama bosnya, tidak hanya sama timnya gitu ya, bahkan sama sekretarisnya bisa main bareng, bisa spa bareng gitu. Ketika itu pula saya mengerti nih,
ritme kerja mereka gimana, sebenarnya target mereka apa, KPI mereka masing-masing orang nih apa di kantor. Ketika kita berusaha mengerti KPI-nya mereka, kita pasti berusaha berpikir membantu mereka mencapai KPI-nya mereka. Nah, ketika itu pula secara tidak sadar tuh kita benar-benar teman gitu. Curhat-curhatan ya, anyway gue curhat-curhatan loh sama customer gue ya. Tapi itu membangun network tuh kayak begitu. Jangan kita ketemu kayak gini ya, ketemu Mas Hatar gitu ya. Wah, dia mentor nih, jadi gue harus yang ini banget nih sama Mas Hatar. Lu juga nggak suka kan digituin, bener gak? Wah, Tante Laras atau Mbak Laras atau Kakak Laras gitu ya. Oh, si Laras nih susah nih ditemuinnya nih. Gue sekali ketemu berarti gue harus ngomong yang bisa dia masuk nih ke dia gitu. Itu kan berarti kita ngebuat-buat banget ya. Kalau kita mikir customer adalah raja, kita pasti akan nggak apa adanya gitu. Tapi ada apanya. Jangan ada apanya, apa adanya aja. Tapi kalau sama teman, kalau sama raja tuh pasti kan nggak bisa apa adanya. Pasti ada apanya, ada maunya gitu loh. Tapi kalau sama teman ada perlu atau nggak perlu, lo tetap berteman. Itu sih Mas. Jadi my customer is my friend. My customer is my friend. Also my partner. Kalau posisi saya sekarang di Oracle kan di Principal ya. Banyak banget yang suka bilang, lu jangan deket-deket sama partner, ntar ada isu compliance segala macam, gue nggak ngapa-ngapain. Saya berteman. Ada beberapa partner saya yang jauh lebih senior dari saya, meskipun sebenarnya hubungannya terbalik gitu ya. Saya di Principal, orang pada bilang Principal adalah tahta paling tinggi gitu ya. Buat saya enggak. Malah bahkan ada beberapa partner yang kalau ngomongnya sama saya terlalu formal atau terlalu yang iya mbak aku gini dan terlalu dibuat-buat gitu ya. Gue selalu bilang santai aja kali, gue nggak enjoy diginiin. Justru partner saya yang suka telepon jam 10 malam gitu ya, terus gue mau curhat, terus ini bukan project gue bilang gitu. Ya gue mau curhat aja, siapa tahu kita bisa develop project bareng. Nah, kalau kita memandang customer itu raja, kita ngopi sama customer cuma kalau ada project doang, ada opportunity doang. Yeah. Tapi kalau kita sama customer berteman, terus lagi di mana? Gue lagi di PP nih, lagi ada siapa aja nih di PP? Itu bisa loh. Saya tuh terkenal banget Mas Hatar tukang ngumpulin orang gitu loh. Bisa tiba-tiba saya di PP gitu ya. Bisa tiba-tiba saya di PP gitu ya. Ntar lu di mana? Ini di mana? Emang si rempong kalau kata orang-orang. Terus diamprokin tuh semua gitu kan. Terus kok banyak orang sih? Ya nggak apa-apa, emang kenapa sih? Ngobrol banyak orang aja. Emang lu mau ngobrol apa sama gua? Enggak, gua mau ngomongin project. Oh ya udah, kalau ngomongin project ntar lu kita misah meja. Tapi saya tetap misah meja, bukan saya misah tempat gitu. Karena apa? Buat saya kalau lu ketemu gua cuma ada perlunya doang, mendingan lu nggak usah ketemu gue deh, kalau kayak gitu. Betul. Gitu. Kalau berteman itu apa adanya. Ya. Ini berkaitan juga dengan network ya. Kita maintain network ya pas ada maunya gitu kan ya. Ya maintain network, maintain terus aja. Setuju. Ya sampai betul, gini ya. Pas ada masalah lo baru datang sama kayak gini. Saya tuh pernah diajarin gini Mas. Pas lo ada masalah, lo baru sholat, baru berdoa dengan khusyuk gitu ya. Wah, gue banget kata Tuhan ya nih. Gue pernah diginiin ntar sama teman gue gitu. Lo pernah nggak sih mikir gini? Kata Allah gini, siapa nih datang minta-minta gitu ya. Beda halnya dengan kalau kita sudah punya kebiasaan tepat waktu gitu ya, melakukan sesuatu yang lain gitu kan. Allah kenal kita. Sama orang juga begitu dong. Lu datang kalau butuh doang, siapa lu gitu kan. Merasa ketampar jadinya nih. Ini betul ya. Kayaknya ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Mas Farel. Mas Farel, merhaba Mas Farel. Silakan Mas Farel open mic aja. Wah, Farel tadi ini ke tempat Farel ya? Iya betul. Hai. Waduh, kita deket banget Tante. Tapi saya nggak bisa ke sana Tante. Deket banget nih. Aku di Sultan Ahmed. Oh iya. Timur nih gue. Ini sebenarnya saya bisa nanya langsung sih pribadi ya ke Tante ya. Apa-apa. Ini tanya sekarang aja ya Om Atar, mumpung lagi ada podcast juga kan. Ini pertanyaan saya nih Tan. Saya kan masih 19 tahun nih Tan, masih kuliah juga. Mungkin sejajar lah sama anak Tante gitu. Nah, kadang saya tuh masih bingung juga 19 tahun ini apakah saya harus fokus belajar
atau saya harus mencari relasi atau saya harus berbisnis, banyak pikiran gitu Tan untuk kedepannya akan seperti apa gitu. Dan sedangkan kalau misalnya sudah selesai kuliah nanti, saya juga nggak bisa mengandalkan yang namanya ijazah doang gitu. Nah, saya minta saran aja sih sama Om Atar atau Tante Laras untuk anak-anak seperti saya, khususnya anak-anak PPI Istanbul mungkin, itu usia-usia segini tuh harus ngapain gitu. Itu aja sih Tan. Oke. Siap. Fokus kuliah atau kuliah sambil berbisnis atau kuliah sambil ngapain gitu ya. Intinya itu ya, Farel ya. Pekerjaan utama di usia setiap orang itu ada masanya gitu dulu. Masa seusia Farel, tugas utamanya adalah belajar. Tugas utamanya, tapi bukan berarti tugas satu-satunya adalah belajar. Tugas utamanya adalah belajar, dan belajar itu tidak hanya di kampus. Rumah, kampus, perpus, rumah, kampus, perpus gitu. Kalian sekolah di negeri orang. Kalian sekolah jauh dari culture Indonesia. Kalian punya kesempatan yang sangat terbuka lebar untuk bisa membangun network. Jangan mengkotak-kotakan diri dengan gue nggak pede nih kalau bergaul sama orang Arab, soalnya gue nggak bisa Arab. Setiap keinginan pasti ada jalan. Yang sering banget orang itu nggak pede, akhirnya jadi mengotakkan diri sendiri. Terus kalau ada orang lain yang lebih pede, artinya jadi ngegibahin orang lain gitu loh, bukan yang mengkoreksi diri gitu ya. Aku sering banget loh ngomong, it's joke but not joke. Ya kaca nggak di rumah? Aku sering loh ngomong kayak gitu. Ini bercanda, tapi ini nggak bercanda. Beneran, maksudnya kita tuh harus lebih banyak introspeksi diri gitu. Yang kalau Om Atar suka bilang setiap hari Senin dia merenungi apa yang sudah dia kerjakan sebelumnya dan akan ke depannya gitu ya. Kalau aku dulu sampai aku di umur ya 3 tahun yang lalu lah ya, itu aku setiap pagi selalu menulis apa yang harus aku kerjakan hari itu, dan setiap sore aku centang-centang mana yang udah, mana yang belum. Nulis loh di kertas, bukan di handphone. Karena aku masih percaya kalau kita nulis, itu tangan kita sama otak kita yang gerak. Dan itu kalau tangan kita sama otak kita bergerak, secara tidak langsung mempengaruhi cara berpikir kita. Sorenya aku centang-centang sama aku mereview. Gue hari ini ngapain aja ya? Kalau ditanya balik lagi, kuliah sambil berbisnis gimana Tante? Boleh banget. Tapi mundur sedikit deh. Sebelum kamu memutuskan untuk berbisnis, again, kamu harus berpikir berbisnis apa yang tepat. Setuju? Kamu bisa berpikir berbisnis apa yang tepat ketika kamu sudah mengerti apa yang dibutuhkan sama orang dari kamu. Gimana caranya kamu bisa tahu apa yang dibutuhkan orang dari kamu? Network. Again, network. Kalau kamu bergaul dengan usia kamu atau usia lebih muda dari kamu, pikiran kamu akan sama dengan mereka. Kalau kamu bergaul sama orang yang jauh lebih tua dari kamu, jauh lebih hebat dari kamu, secara tidak sadar kamu akan berpikir seperti mereka. Karena kedua saya berumur 14 tahun, dia tidak berada di Indonesia, dia tidak sekolah normal, dia homeschooling, dia bergaul dengan kakaknya seperti Kak Farel 19 tahun, cara dia berbicara seperti anak umur 14 tahun atau 19 tahun. Karena dia berada di lingkungan yang jauh lebih di atas. Sama, begitu juga dengan kalian. Pesan dari aku satu, mau nantinya kuliah sambil berbisnis pun, yang harus disadari dan di-develop dari awal adalah network. Buka diri lebar-lebar, cari komunitas, cari pertemanan, cari klub, mau klub bahasa, mau klub bisnis, mau klub apapun. This is Istanbul, man. Tidak semua orang punya kesempatan kuliah seperti Farel dan anak-anak saya di Istanbul. Kadang kita suka bilang gini, gue nggak punya pilihan. Yang membuat itu nggak punya pilihan tuh lo sendiri, bukan orang lain. Yang membuat kotak itu tuh kita sendiri. Takut nih, pertama kali ngumpul ngomongnya gimana ya?
Karena Farel belum kepikirkan mau bisnis apa. Tapi ketika nanti Farel udah punya network lebih luas, nanti akan kepikir sendiri mau bisnis apa. Itu namanya learning by doing. Yang satu, pelajaran paling berharga adalah pengalaman. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Ketika jatuh, kamu nangis boleh? Boleh. Kamu menyendiri boleh? Boleh. Tapi kamu harus punya target. Saya pun, kalau lagi ada masalah di kantor nih, leave me alone. Atar sering nih gini, Tar, lo jangan telepon gue dulu hari ini. Gue mau offin handphone gue. Meskipun nggak off beneran sih ya, Tar ya. Sorry, ini azannya saut-sautan nih. Antara Ayah Sofia sama Blumos. Kita dengerin dulu ya. Bentar ya. Dengerin. Kesempatan emas mendengarkan azan dari kedua masjid ini. Jadi kita
Alhamdulillah bisa dengerin azan dari Sultan Ahmed, dari Ayah Sofia, Sultan Masjid Biru. Insya Allah teman-teman yang belum bisa ke sini segera bisa ke sini, dimudahkan jalannya untuk ke sini. Nanti ada Mas Farel sama anak-anak saya yang bisa menjadi tour guide ya. Tinggal beli tiket sama pesan hotel doang ya, Farel ya. Itu susahnya memang itu, beli tiketnya itu yang susah, Bu. No, lagi murah. Oh, lagi murah ya? Serius. Lagi murah. Tapi sekarang masalahnya Indonesia itu kalau kita pulang dari luar negeri harus karantina 8 hari ya. Di saat ini sih bisa di Wisma Atlet gratis. Katanya sudah bisa gratis. Jadi saya berharap juga saya gratis nanti. Tetap ya jadi gratisan ya. Kalau udah sampai Istanbul dan punya hotel, nanti tinggal kabarin saya atau kabarin Far. Nanti dipandu, insya Allah punya kesempatan di sini ya. Oke, balik ke pertanyaannya Farel. Kesimpulannya gini sih Farel. Apa yang dulu saya lakukan di masa muda mungkin tidak seperti yang kalian lakukan di masa muda. Di sini mungkin ada teman SMA saya yang nulis di chat namanya Elo. Dia my sister in crime dari gua pakai baju putih abu-abu. Kita nakal bareng, kita insaf bareng gitu ya. Beda banget ya, Tante umur 19 tahun tuh masih yang mungkin Mas Atar nggak percaya nih kalau diomongin, mungkin Elo bisa buka kamera, buka mic ya. Gue dulu cheerleader, man. Ini kapten cheerleader gue, man. Yakin. No. Tapi I learned something anyway di cheerleader bersama Elo, yaitu teamwork. Ya nama cheerleader itu
semua orang punya tugasnya sendiri-sendiri yang sama-sama kritikal. Sama kalau kita naik mobil gitu ya. Lo nggak bisa bilang, lo nggak guna, lo cuma ban doang. Gitu. Sama dengan cheerleader, lo nggak guna, lo cuma fondasi doang gitu ya. Yang paling atas ya bisa naik paling atas kalau nggak ada fondasi. Anyway, gue fondasi udah jelas kan ya, badan gue segede gaban ya, coy. Udah pasti gue fondasi lah ya. Nah, dari situ kita belajar filosofi. Setiap orang itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Setiap orang itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Jadi, fokus ke kelebihan rel dan introspeksi ke kekurangan. Seperti yang pernah aku ngomong nih sama Farel, kalau anakku yang kecil mengerjakan 10 soal matematika, dia salah 3. Besoknya dia belajar bukan yang 7-nya, dia belajar yang 3. Untuk apa? Untuk introspeksi. Dan fokus ke kelebihan untuk apa? Untuk mencari komunitas-komunitas dan klub-klub sesuai dengan kelebihannya dan menggali lebih dalam. Usia belasan tahun itu adalah usia yang tepat untuk menemukan passion. Yang which is kalau dulu saya sama Elo, usia yang tepat untuk main gitu ya. Anyway, kenapa saya menemukan passion saya akhirnya sebagai sales juga, karena ternyata kita sama-sama suka ngobrol ya. Elo ini dosen, kalau ini Elo ini dosen di Surabaya. Setelah sekian tahun kita nggak ketemu gitu kan, tapi balik lagi, kata orang teman SMA adalah teman sejati. Ternyata nggak kata orang, itu beneran. When I in the struggle situation, gue kontak Elo tuh cuma hitungan menit, Bo, dijawab. Nah, kita belajar sesuatu sebenarnya, Rel. Kita udah di mana, Tante Elo juga di mana ya. Tapi kalau kita satu frekuensi dan punya network yang baik dan tidak pernah meninggalkan kesan buruk gitu ya, mau dikontak kapanpun pasti nyaut. Tapi kalau kita sudah pernah meninggalkan pesan buruk ya, nih kalau Tante dulu nih sama Tante Elo tuh berantem. Tapi orang Surabaya ya berantem udah ya udah gitu kan. Kebetulan kita dibesarkan di lingkungan yang sama tapi beda gitu ya lo ya. Dulu nih kalau SMA ketemu nggak kayak Vida Rel yang udah ketutup semua, enggak, gue mah hot fanan, pakai celana pendek, sama Elo begitu. Gue pakai rok mini, gitu. Nah, tapi again network baik gitu. Kita berantem, kita pernah punya masalah. Tapi selesaikan dengan cara yang baik. We never know siapa butuh siapa di kemudian hari. Masa-masa egoisnya kita sama-sama kuliah nggak pernah ketemu sama sekali, sering. Dia punya teman lain, gue punya teman lain, terus kita ngumpul tapi kita nggak ngumpul tuh sering. Tapi balik, berkesanlah baik di setiap lingkungan kamu dan balance life ya lo ya kalau kita bilang. Balance life itu artinya kita Elo dosen gitu ya. Beliau juga punya kesibukan sendiri ya dengan mahasiswanya. Anyway, beliau single parent. Suaminya sudah almarhum, anaknya 2. Life tetap harus balance dan meskipun sebagai seorang dosen, saya percaya Elo itu sama mahasiswanya tuh berteman. Seperti saya sama customer saya berteman. Gak ada orang yang mau diperintah. Gak ada orang yang mau diinjek-injek. Semua orang pasti mau dihargai. Apapun profesinya. Apapun posisinya. Farel sama adik kelas Farel nih. Satu hal yang sering terjadi di mahasiswa Elo mungkin koreksi aku kalau salah ya. Yang sering terjadi di teman-teman yang masih kuliah adalah senioritas. Benar. Gue punya adik kelas, lo harus nurut sama gue. Adik kelas lo kalau lebih pinter dulu. Bener nggak lo? Apalagi dosen, ini dosen lo sama mahasiswa lo, dia lebih pinter banget. Anyway di sini juga ada Bu Desa ya, ada Bu Desa Darmayanti namanya. Pakai namanya Larasati. Bu Desa Darmayanti ini seorang profesor dari Bandung, guru besar Unitomo ya lo. Iya, ini saya luar biasa hebat. banyak baca bukunya juga dari Bude. Satu sih kuncinya, mau sama siapapun berteman. Mahasiswa sekarang beda loh sama mahasiswa dulunya nggak loh? Betul. Soalnya saya sempat dengar curhatannya juga, mahasiswa aku makin diperintah makin nggak ngerjain.
makin dibilang jangan makin nggak dikerjain gitu ya. Disuruh ngerjain malah nggak dikerjain gitu kan. Makanya bertemanlah. Itu Rel. Bener ya lo ya? Iya, jadi kalau benar mahasiswa sekarang itu suka curhat. Dia tuh pengen didengerin apa yang jadi curahan hatinya. Kalau kita mendengarkan, mereka tuh ya benar jadi kayak teman gitu. Dan apapun yang akan menjadi kewajibannya dia sebagai mahasiswa akan terpenuhi karena we listen to them kayak gitu. Kalau aku pelajari dari mahasiswa-mahasiswaku tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh butuh untuk didengar gitu aja. Jadi begitu kita dengerin mereka, kewajibannya mereka dipenuhi kok. Ya tugas, ya presentation, absennya, good. Karena apa? Kita sebagai dosen tuh mau mendengarin mereka kayak gitu. Jadi kita turun level dikit lah gitu ya istilahnya, kita menyamakan frekuensinya kayak mereka. Jadi aku tuh ngerasa ya kalau di kampus itu ya ini anak-anakku semua gitu. Aku bayangin nanti Rakel dulu juga kayak gitu kan. Jadi mereka tuh anak-anakku semua. Jadi kalau aku marah ya kayak aku marahin anak kayak gitu. Justru mereka lebih nerima kayak gitu daripada yang menerimanya itu dosennya itu yang senioritasnya lebih tinggi gitu, dia malah nggak mau terima kayak gitu sih. Kalau aku pengalamanku sebagai dosen menghadapi anak-anak zaman sekarang beda banget sama kita dulu kayak gitu. Nah, Rel, dosen aja kayak gitu, Rel. Kakak kelas juga harus lebih dari itu dong. sekecil apapun berusahalah untuk membuat yang baik untuk orang. Betul. Legacy itu penting loh. Kita mati meninggalkan legacy loh. Legacy baik ya, harus berkesan baik. Makanya anyway, kenapa Tante Laras kok sama kalian semua tuh menganggap semuanya anak. Pokoknya kalau udah di Istanbul tuh temennya Vida tuh semuanya anak. Dia dari Tante Elo ini. Karena dia mau lakukan mahasiswanya semuanya anak. Lu gak suka kan anak lu diomelin kan? Makanya kalau ngomelin itu seperti lu ngomelin atau ngebilangin anak lu sendiri. Benar. Dan lakukan itu dengan hati. Elo yang mengajarkan saya untuk lakukan itu dengan hati. Gitu Farel. Untuk mahasiswa jangan mengotak-ngotakan diri, bukalah selebar-lebarnya network kalian. Apalagi di negeri orang ya lo ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol. Habis ini diundang dia mau Utar sama Atar nih podcast. Gue lewat gue kalau mau podcast. Nah, dengan seperti ini, insya Allah salah satu cara untuk membuka network buat saya juga untuk menambah network saya. Begitu. Ya. Oke. Salam kenal ya Mbak Elo. Terima kasih sudah sharing-sharing juga. Ini tadi ada yang raise hand ya. Sebenarnya mungkin belum sempat dikasih kesempatan untuk bertanya ya. Tadi ada Pak Ahmad Rizkullah sempat raise hand. Apakah ada pertanyaan Pak Ahmad? Kalau ada boleh di open mic aja untuk pertanyaannya. Halo, Pak Ahmad? Masih di mute ya? Masih di mute soalnya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pengen ini nih, minta ilmunya, sharing-sharing sama Mbak Ati. Oh ini saudara nih pasti nih. Kalau saudara manggilnya Ati Tar, bukan Laras Tar. Laras. Gimana? Halo Mas. Sinyal ya. Kayaknya sinyal ya. Mungkin bisa di mute dulu, bisa ke yang lain, silakan. Oke. Ya. Nggak kerasa ya Tar? Udah 2 jam. Udah 2 jam ya.
Ya mungkin sambil nunggu dari Pak Ahmad, ini ada sebenarnya saya sangat terkesan sekali ya dengan tulisan dari Mbak Elok, juga ada Mbak Via sebenarnya ya. Mungkin saya bacakan ya tulisan Mbak Elok, saya rasa very inspiring. Kalau saya sama Laras nggak ngomongin sales or something like that, tapi kita banyak saling mengisi satu sama lain sebagai sahabat karir, as sister, as being moms, women, karena kita teman dari SMA, teman pencilakan nih apa nih pencilakan? Pencilaan itu loncat-loncatan. Oke. Pacar pertama dia saya tahu, mungkin Mas Doni nggak tahu. Oke, nggak perlu dibahas. Bisa berbahaya. Suka duka kita ada saling tahu sama tahu. Di saat saya sedang jatuh ke dalam suasana paling tersedih dan terpuruk dalam hidup saya, dia ada buat saya. Mungkin Mbak Elok, saya juga punya pengalaman yang sama gitu ya. Alhamdulillah bertemu Mbak Laras. Dia yang buat saya bisa ikhlas menerima semua ini, dan buat saya apa yang membuat Laras bisa sukses sampai seperti sekarang, karena Laras bisa balance dari urusan-urusan yang dia jalani. Yang luar biasa ya, testimoni dari Mbak Elok. Ada juga Mbak Via nih, mungkin Mbak Via boleh open mic ya. Tadi Mbak Elok udah, Mbak Via mungkin boleh open mic. Silakan. Halo, malam. Malam Mbak Via. Oh, oke. Sudah kelihatan ya. Loh. Selamat malam semua. Selamat malam. Mbak Via, Mbak Larasnya kayaknya nge-freeze ya? Saya temennya Mbak Elok sama Mbak Laras nih. Adik kelas. Ini Mbak Larasnya ke disconnect sepertinya Mbak Via. Gitu. Masa? Ngilang ya? Dia tadi sempat nge-freeze, kita tunggu aja nggak apa-apa. Tapi Mbak Via mungkin boleh cerita nih kenalan Mbak Laras di mana? Ini ya? Ini nge-freeze nggak? Mbak Via nggak nge-freeze, Mbak Laras tadi yang nge-freeze. Oh, Mbak Laras. Iya, kenal Mbak Laras dari SMA ya? Kakak kelas saya tuh Mbak Laras sama Mbak Elok. Itu kakak kelasnya. Iya. Kebetulan dulu ketemunya waktu nge-cheers bareng. Cheerleader. Ya, pencilaan tadi yang katanya Mbak Elok. Oke, Mbak Via, Mbak Larasnya sudah join kembali. Halo Mbak Laras. Sorry. Tadi sinyalnya lost. Aku ganti pakai handphone. Sebentar ya. Sebentar. Wait. Sorry. Sebentar. Apa aja Mbak Laras, santai aja. Nggak apa-apa. Sebentar ya. Ada Bluetooth-nya matiin dulu deh yang di sini deh. Bluetooth-nya matiin dulu. Matikan Bluetooth-nya di sini. Bluetooth-nya matiin. Oh ya, okein aja langsung. Ya, sudah connect lagi. Sorry, saya ganti pakai handphone ya, karena tadi ada masalah sinyal. Okay. Sinyalnya si Ade. Habis baterainya. Ya, sudah kelihatan ya. Oke, lanjut. Ini ada adik kelasnya Mbak Laras nih, Mbak Via. Silakan nih Mbak Via. Tadi ada yang mau diceritakan, silakan. Halo Mbak Laras. Hai. Mbak Elok. Keren-keren nih kakak kelasku. Bangga banget nih punya kakak kelas kayak Mbak Laras. Dulu waktu SMA ya, ketemunya ekskul bareng waktu itu. 16 Cheers ya. Terus sekarang nggak tahu kemana. Terus dipertemukan sama ini nih, sama acaranya Mbak Laras nih. Pas semuanya, pas saya juga pas lowong ya join. Terus akhirnya ya ketemu nih. Keren Mbak Laras, ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Amin, insya Allah bisa bermanfaat. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Via. Wah, ntar gue jadi ketahuan kan, ntar gue pernah cheerleader. Oke. Mungkin terakhir ini ya, karena sudah masuk jam 9 juga,
terakhir nih ada Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu untuk open mic-nya. Ada yang sangat kangen sepertinya dengan Mbak Laras. Silakan Mbak Ayu. Assalamualaikum. Halo Mbak Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ingatkah dirimu padaku? Masih. Gimana kabarnya? Yang selalu minta cium dulu sebelum tampil. Ada cerita loh, Tar. Ntar mau tau nggak? Ada cerita loh. Ada juga yang minta ditampar sebelum tampil. Jadi dulu tuh kita ngurus. Ditampar oleh seorang Laras. Iya, beneran. Beneran terharu aku mendengarnya. Terharu aku bisa ketemu Mbak Laras lagi loh. Kalau selama ini aku selalu ngintip Facebooknya Mbak Laras aja. Pengen banget gitu kan anakku besok suatu saat kayak anak-anaknya Mbak Laras juga. Kayak selalu pantau Facebooknya Mbak Laras. Insya Allah. Seneng banget. Insya Allah nanti kalau udah ada namanya education tour dibuka, nanti buat teman-teman yang mau ikut gabung di education tour, nanti Farel udah live ya, mungkin nanti akan ngobrol banyak sama Farel dan mahasiswa PPI di sini untuk bisa membangun tour tapi yang buat education untuk teman-teman di Indonesia kayak Ayu, yang generasi saya ini kan udah punya anak yang lumayan teenagers ya, jadi kalaupun mau ikut jalan-jalan ke luar negeri itu yang pasti harapannya adalah yang ada education-nya gitu ya. Nah, insya Allah sedang dalam pembicaraan untuk membantu teman-teman yang ada, teman-teman anak-anak saya yang berada di sini untuk membuka bisnis gitu ya. Insya Allah nanti kita info. Tuh kan Tar, ngomongin bisnis lagi kan Tar, dari teman-teman SMA bisa ngomongin bisnis. Ya itulah network anyway. Insya Allah bisa nanti bisa ngobrol lagi ya, Ayu ya. Sukses ya Mbak, sehat-sehat selalu. Anyway, di Turki juga banyak beasiswa buat anak-anaknya teman-teman aku yang nanti pengen cari tahu banyak. Nanti kita coba bangun komunitasnya. Saya hanya membantu saja, saya tidak berbisnis di sini. Kita relawan untuk teman-teman mahasiswa punya experience dan punya uang tambahan jajan mereka kalau bisa bikin bisnis education tour ataupun jadi tour guide yang mempunyai visi dan misi. Anyway, Turki adalah central of, gimana Tar kalau bilang Tar, Turki adalah central of Asia dan Eropa, yang di sini banyak sekali pelajaran yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya di launching biar teman-teman saya untuk anak-anak yang pengen kesini juga bisa kesini dengan biaya yang terjangkau dengan manfaat yang banyak. Nanti kita coba bangun bareng-bareng sama anak-anak mahasiswa di Turki. Tunggu kehadirannya. Tuh kan Tar, gue mau develop. Jadi develop bisnis lagi deh Tar. Thank you Ayu. Ya, makasih Mbak. Ya, makasih Mbak Ayu. Ini pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup, ini dari Pak Ahmad tadi yang nggak bisa mungkin ada masalah sinyal. Ini menanyakan buku apa yang paling suka atau sering buku apa? Sorry, boleh diulangi? Yang paling suka atau paling sering dibaca oleh Mbak Laras? Buku apa yang paling disuka atau paling sering dibaca ya? Buku motivasi. Saya tuh senang nyari kata-kata motivasi, suka saya posting di IG. Saya juga sering beli buku motivasi. Sebenarnya saya beli itu bukan untuk ngajarin orang sih, untuk ngomong sama talk to myself. Yeah. Kalau Mas Atar sering menonton video motivasi, kalau saya sering mencari quote-quote dan buku-buku yang berisi quote motivasi. Kalau gini, jangan ngasih motivasi orang kalau lu nggak bisa memotivasi diri lu sendiri. Jangan kasih cek kosong ke orang lain. Lu harus bisa memotivasi diri lu sendiri. Lu harus bisa membahagiakan diri lu sendiri, baru lu bisa kasih bahagia ke orang. Mantap. Oke, Mbak Laras dan semua teman-teman yang ada di podcast malam hari ini, saya rasa ini podcast terlama Mbak Laras dan terjauh dari Istanbul, luar biasa.
Tapi yang paling menarik dari podcast ini sepertinya banyak pelajaran-pelajaran yang berharga yang Mbak Laras sharing ke kita semua. Insya Allah. Apakah itu konteksnya ketika kita bekerja buat kantor orang maupun dalam berbisnis. Gitu. Ternyata ujung-ujungnya satu, yaitu network dan nama baik kita yang kita pertaruhkan selama kita bergaul dengan orang-orang di lingkungan kerja kita. Mungkin akhir kata Mbak Laras, kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Mbak Laras yang dengan di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah perjalanannya yang di Turki, kita menyempatkan sharing-sharing ke kita semua di live podcast.